Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal hadirin kiram, jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya puji serta syukur senantiasa hanya layak kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hal mana di kesempatan subuh hari yang penuh dengan berkah ini tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ibadah ini kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal saleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah. Awalnya kita tidak ada di atas dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di alam semesta ini. Keberadaan kita di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ciptakan kita, Allah tempatkan kita di alam semesta. Yang di dalam alam semesta ini jauh sebelum kita lahir Allah sudah sempurnakan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita di alam semesta ini. Allah penuhi semua fasilitas kita. Bahkan Allah juga turunkan peraturan, perundang-undangan untuk kehidupan kita di alam semesta ini. Sehingganya lengkaplah kehidupan manusia di alam semesta ini. Jadi awalnya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Zat yang Maha Ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan kita di atas dunia ini lengkap dengan segala kebutuhan, lengkap dengan segala fasilitasnya. Termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala juga turunkan peraturan untuk kita semua. Maka menjadi indah damainya hidup ini apabila semua fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kita nikmati dan kita ikuti aturan-aturan yang sudah Allah turunkan ini. Hadirin azakumullah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di alam semesta lengkap dengan segala kebutuhan kita dan undang-undang kehidupan kita dalam semesta ini, ternyata ada manusia yang merasa karena kehidupannya sudah sempurna, sudah dilengkapi Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menciptakan undang-undang baru, berusaha menciptakan peraturan-peraturan baru untuk mengatur kehidupan manusia. Mestinya Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kita. Jangan lagi berpikir untuk membuat undang-undang baru atau peraturan-peraturan baru. Ikuti saja apa yang sudah Allah turunkan. Ikuti saja apa yang sudah Allah buat di alam semesta ini. Insya Allah kehidupan kita akan damai. Maka kalau hari ini kehidupan terasa kurang damai, kalau hari ini kehidupan terasa kurang nyaman, itu karena ada segelintir manusia yang mencoba mengutak-atik peraturan-peraturan Allah, yang mencoba membuat peraturan-peraturan di luar daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah kefitrahan hidup kita, hilanglah sunnatullah di alam semesta ini. Hadirin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan malaikat.
Kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan akal tanpa memberikan hawa nafsu. Sehingganya kerjaan malaikat itu hanya satu, ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kerjaan malaikat dia tidak makan, tidak minum, tidak mengantuk, tidak tidur, tidak kawin. Dia ibadah saja selama dia diciptakan di alam semesta ini. Sehingganya betapa mulianya para malaikat yang hidupnya hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan hewan. Kepada hewan Allah berikan nafsu, namun tidak diberikan akal. Sehingganya kerjaan hewan adalah mengikuti hawa nafsunya. Makan, minum, berkembang biak, main-main, senda gurau dan sebagainya. Sehingganya betapa hinanya hewan yang melata di muka bumi ini. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, kemudian diberikan akal pikiran, juga diberikan hawa nafsu. Sehingganya apabila akal pikirannya lebih dominan mengalahkan hawa nafsunya, mulialah kehidupan manusia, bahkan melebihi mulianya daripada malaikat. Karena malaikat mulia, dia isi hidupnya dengan beribadah sepanjang hidupnya, sepanjang diciptakan di alam semesta ini, namun dia tidak memiliki hawa nafsu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, di samping Allah berikan akal pikiran, Allah juga berikan hawa nafsu. Apabila akal pikirannya lebih mendominasi daripada hawa nafsunya, artinya manusia lebih banyak beribadahnya ketimbang main-mainnya, maka mulialah manusia. Kemuliaannya melebihi mulianya para malaikat. Ini terjadi pada diri Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj bisa melampaui dari malaikat Jibril yang menemaninya. Jibril alaihissalam tidak sampai kepada langit ketujuh, tidak sampai kepada Sidratul Muntaha. Jiwanya akan terbakar, tubuhnya akan terbakar apabila dia melampaui itu. Tetapi Rasulullah SAW bisa melampauinya. Maka manusia lebih mulia daripada malaikat ketika manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila manusia masa hidupnya dia habiskan hanya mengikuti hawa nafsunya saja, mengikuti kehendak nafsunya saja tanpa menggunakan akal pikirannya, orientasi hidupnya hanya sekedar makanan, minuman, berkembang biak, main-main, senda gurau dan sebagainya, maka derajat hidupnya jauh lebih hina daripada binatang yang melata. Allah Subhanahu wa taala memperingati kita dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, wa ulaika humul ghafilun. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah kami isi kebanyakan neraka jahanam ini dari golongan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia berada di neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah berfirman kepada jin dan manusia, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa di dalam neraka itu ada jin dan manusia? Jin dan manusia yang model mana yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Jin dan manusia lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia yang punya hati, namun hatinya tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walau ma'ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Walau ma'ayunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Bangsa jin dan manusia yang tidak menggunakan hati, pendengaran dan penglihatannya untuk mensyukuri nikmat Allah, kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan derajatnya jauh lebih hina daripada binatang ternak. Hadirin azakumullah, manusia apabila dinisbatkan namanya, dinisbatkan dengan nama-nama binatang, tentu akan marah. Kalau ada orang yang kita panggil dengan nama-nama binatang, dia akan marah. Padahal nanti pada hari kiamat justru mereka menyesal. Bahkan mereka memilih, andaikan saya dikembalikan ke bumi, andaikan saya tidak jadi manusia. Ketika setelah dihisab, semua hewan selesai hidupnya kembali kepada tanah.
Sementara manusia setelah dihisab, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat dalam semesta ini. Oleh karenanya menyesallah manusia. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitani kuntu turaban." Ya Allah, kenapa Engkau tidak ciptakan aku bagaikan tanah saja? Kenapa? Karena merasa dia jauh lebih hina daripada binatang. Padahal ketika hidupnya dinisbatkan dengan binatang, dia akan marah. Tetapi nanti dia berakhir, manusia akan merasa bahwa binatang jauh lebih berharga, binatang jauh lebih mulia, binatang jauh lebih selamat ketimbang manusia. Karena binatang tidak diminta pertanggungjawabannya, sementara manusia diminta pertanggungjawabannya. Hadirin azakumullah, di sini inilah menjadi bahan renungan buat kita semua, bahwa sesungguhnya setiap hari di alam semesta, setiap hari pada diri kita ada pergumulan yang sangat luar biasa. Setiap hari ada peperangan yang sangat luar biasa pada diri kita. Ada satu nafsu yang ingin menguasai diri kita. Kita punya akal pikiran yang sehat yang senantiasa menjaga kita. Pergumulan ini terjadi setiap hari. Apabila pergumulan ini dimenangkan oleh akal sehatnya, manusia menjadi manusia yang selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dimenangkan oleh hawa nafsunya, manusia akan celaka dan akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ke neraka ataupun ke surga ini perkara yang gaib. Namun bisa kita lihat dalam kesehariannya. Apabila dalam keseharian kita hawa nafsu kita lebih dominan dalam kehidupan kita, sehingganya sudah dipastikan hidup kita berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila akal sehat kita lebih mendominasi kehidupan kita, sudah dapat dipastikan insya Allah berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghadapi ini semua, kita harus punya senjata yang kuat. Apa senjata yang paling kuat, senjata yang paling ampuh untuk menghadapi dominasi hawa nafsu yang ada pada diri kita? Hadirin azakumullah, hawa nafsu adalah musuh terbesar kita. 2 bulan yang lalu berturut-turut kita sampaikan bahwa ada upaya sistematis yang berusaha menjauhkan kita dari iman, yang berusaha menjauhkan kita agar kita hidup tanpa iman dan agar kita mati tanpa membawa iman. Itu musuh yang datang dari luar. Jadi 2 bulan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kita punya musuh abadi. Musuh abadi Allah yang firmankan. Ada iblis, ada setan, ada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Semua diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Anal iblis qaimun amamaka wa huwa tarkuka ila tarki dini. Faman adaba iblis dhahabat ad-din." Iblis berdiri tegak di hadapan kalian. Ia menyuruh kalian, ia mengajak kalian untuk meninggalkan perkara-perkara agama. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran iblis, mengikuti ajakan iblis, dhahabat an-dinu, akan hilanglah agamanya. Jelas ini musuh yang datangnya dari luar. Tapi ada musuh yang datang dari dalam. Musuh yang datang dari dalam ini justru jauh lebih besar lagi. Siapa musuh yang datang dari dalam diri kita? Yaitu hawa nafsu yang senantiasa menggelaiti diri kita. Sehingga dalam hidup ini kita berhadapan dengan 2 kekuatan yang berusaha menghancurkan kita. Ada musuh yang datang dari luar dan ada musuh yang datang dari dalam diri kita sendiri. Rasulullah SAW menegaskan, musuh yang paling besar yang ada pada diri kita yang kita perang itu bernama hawa nafsu. Suatu hari selesai perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari perang yang besar menuju pada perang yang kecil. Sahabat heran dengan perkataan Rasulullah SAW ini. Kenapa? Karena perang Badar luar biasa. Perang pertama yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat adalah perang Badar. Perang yang sangat luar biasa. 313 tentara Islam harus berhadapan dengan 1000 tentara kafirin. Terjadi pada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin tentara Islam dalam kondisi berpuasa dan orang-orang kafir tidak dalam kondisi berpuasa. Perang yang sangat luar biasa ini Rasul katakan kecil. Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang jauh lebih besar lagi. Sahabat bertanya, apa perang yang besar itu Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, perang yang besar itu adalah pengendalian hawa nafsu, jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu itu nilainya jauh lebih besar daripada perang yang kita hadapi dengan orang lain datang dari luar kita. Nah, oleh karenanya perang yang besar ini kita harus punya senjata. Senjatanya bukan senjata fisik. Senjatanya bukan hanya menggunakan logika saja, tapi senjata yang paling ampuh, senjata yang bisa mengalahkan segala-galanya.
Senjata yang paling penting melebihi kepentingan semua yang ada di alam semesta ini. Senjata ini bernama iman. Imanlah senjata kita yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Apabila iman kita semakin kuat, insya Allah akal pikiran kita, akal kecerdasan kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menang mengelawan hawa nafsu kita. Tetapi sebaliknya, kalau iman kita lemah, maka kita akan kalah. Yang mendominasi hidup kita adalah hawa nafsu. Disinilah kita katakan sekali lagi bahwa kita harus punya senjata. Senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan hawa nafsu kita bernama iman. Maka 2 bulan yang lalu sudah kita sampaikan berturut-turut betapa pentingnya iman tersebut. Bahkan iman mengalahkan kepentingan apapun. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu tanpa mengandalkan iman, hari ini kita perhatikan, insya Allah semua manusia faham betapa penting dan dahsyatnya sholat subuh berjamaah. Ilmu sudah sampai. Orang yang sholat berjamaah, jangankan dia sholat subuhnya, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Itu sholat fajar ya. Belum lagi sholat subuhnya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia ada dalam perlindungan Allah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya di waktu subuh untuk menunaikan sholat berjamaah, dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat subuh berjamaah diumpamakan seakan-akan kita sudah menegakkan sholat semalaman suntuk. Sholat isya berjamaah seakan-akan kita sudah menegakkan setengah malam kita sholat. Tetapi sholat subuh berjamaah seakan-akan kita menegakkan sholat malam sepanjangnya. Insya Allah ilmu ini sudah kita dapat. Tapi berapa orang yang bisa menunaikannya? Ilmunya sudah sampai, tapi kenapa mengerjakannya tidak? Ini karena imannya lemah. Kelemahan iman yang menyebabkan ilmu bisa dikalahkan. Kalaulah imannya kuat ditambah dengan ilmu yang mumpuni, insya Allah ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Allah akan angkat setinggi-tingginya derajat orang beriman dan orang berilmu di antara kalian. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, oleh karena sekali lagi azzakumullah, senjata yang harus kita miliki dalam menghadapi pergumulan yang luar biasa, baik menghadapi musuh yang datang dari luar ataupun musuh yang bersemayam dalam diri kita, senjata itu bernama iman. Maka mari sama-sama hidup ini kita isi dengan iman. Sekali lagi, pergumulan ini antara hawa nafsu kita dan antara akal sehat kita. Kalau kita memiliki iman, insya Allah iman akan mendominasi akal sehat kita, sehingga menanglah kita melawan hawa nafsu kita, maka surgalah tempat akhir kita. Tetapi apabila iman kita lemah, tidak mampu menghadapi gempuran-gempuran yang datang dari hawa nafsu kita, sehingga nafsu kita yang menangkan diri kita, maka perjalanan kita berakhir pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya diingatkan dalam sebuah diskusi, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan main-main. Wa qasabtu laka rizquka fala tata'ab. Dan aku yang berjanji memenuhi rezeki untukmu, maka jangan kau letihkan dirimu dalam mencarinya. Nasihat yang sangat mulia ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsiynya. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk beribadah. Artinya apa? Yang mendominasi akal sehat kita, maka kita isi hidup kita ini dengan beribadah. Tapi apabila yang mendominasi kehidupan kita adalah hawa nafsu kita, kita isi hidup ini dengan main-main. Padahal Allah sudah ingatkan, kita diciptakan bukan untuk main-main. Dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 115, Allah Subhanahu wa taala firmankan, Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk main-main saja? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, hari ini betapa banyaknya manusia yang mengisi hidupnya dengan main-main saja, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Orientasi hidupnya hanya memenuhi kebutuhan perutnya,
makannya, minumnya, sendaguranya, main-mainnya, ini saja orientasinya. Maka barang siapa yang orientasinya hanya dunia saja, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, ia senantiasa memenuhi keinginan dunia saja, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat kembali neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kuasa Allah, dengan jabatan Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembali adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi hadirin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, kemudian memberikan fasilitas kita di alam semesta secara lengkap. Ikuti saja apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Apabila kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, normal kehidupan ini, fitrah kehidupan ini. Tetapi kenyataannya banyak orang yang kurang sadarnya, banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah, kemudian dia berusaha mengatur, mengutak-atik peraturan Allah, sehingga dia menciptakan aturan-aturan baru, sehingga terjadilah kerusakan yang hebat di alam semesta ini. Maka oleh karenanya, setiap hari di diri kita, setiap hari di keluarga kita, setiap hari di lingkungan kita, setiap hari di bangsa dan negara kita, ada pergumulan yang luar biasa, ada pertempuran yang tidak pernah henti-hentinya. Bahkan kemarin kita sampaikan katanya, la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum. Mereka tidak henti-hentinya. Musuh yang datang dari luar kita, Allah firmankan, mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian. Sementara anna nafsa la'amarukum bisu'i, hawa nafsu menghendaki kita agar senantiasa berbuat kejahatan, sehingga musuh dari luar dan musuh dari dalam menghendaki agar kita berbuat berbuat kejahatan, berbuat kerusakan. Maka apabila kita tidak memiliki iman yang kuat, apabila kita tidak memiliki iman yang kokoh, maka dipastikan hidup kita akan kalah dan akhirnya berakhir pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azakumullah, jalan selamat buat kita adalah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah ke-8 ayat 60, di mana Allah firmankan bahwa orang yang beriman adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang beriman adalah alladzina lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, orang-orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Fa ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang memperoleh keamanan. Wa ulaika lahumul muhtadun, dan mereka itulah orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang paling aman. Tidak mencampur adukan iman kita dengan kebatilan, tidak mencampur adukan iman kita dengan kezaliman. Artinya apa? Teguh pada pendirian Allah. Kalau Allah katakan, Allah perintahkan, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah larang, tinggalkan apa yang Allah larang, tanpa mencampur adukannya. Menjadi masalah, menjadi kerusakan yang terjadi dalam semesta ini karena manusia terkadang apa yang Allah perintahkan dipikir-pikir dulu, apa yang Allah larang juga dipikir-pikir untuk ditinggalkannya. Maka akhirnya kehidupan tidak berjalan dengan normal. Maka kembali kita katakan betapa pentingnya senjata yang bernama iman. Karena iman inilah yang akan memandu perjalanan kita. Iman inilah apabila akal sehat kita senantiasa berpihak kepada keimanan kita, insya Allah kita akan memenangi pertempuran ini. Tapi sebaliknya, apabila iman kita lemah, maka yang mendominasi kehidupan kita adalah hawa nafsu kita akan mengalami kekalahan dalam kehidupan ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman. Itu pun kalau kita paham apa itu iman. Sekali lagi, senjata yang paling berharga itu namanya iman. Itu pun kalau kita paham bahwa iman adalah senjata yang ampuh, senjata yang kuat. Itu pun kalau kita paham apa itu iman. Maka iman adalah bukan hanya sekedar kepercayaan, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi dia menganut 3 prinsip dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa iman itu? Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Itulah iman yang menjadi senjata yang paling ampuh. Iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati, ketegasan yang diucapkan lewat lisan, kepastian yang dibuktikan dengan perbuatan.
Jadi unsur iman itu adalah keyakinan, ketegasan dan kepastian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi keraguan-raguan sedikit pun. Apabila keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya tegas dalam berbicara dan dibuktikan dengan perbuatan bermakna, dia sudah punya senjata yang paling ampuh. Senjata inilah yang dijadikan alat untuk menghadapi musuh yang datang dari luar dan musuh yang datang dari dalam. Nah, oleh karenanya mari sama-sama setiap hari kita perhatikan iman kita. Hadirin azakumullah. Malaikat Jibril alaihissalam pernah memberikan nasihat yang sangat berharga kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, memberikan nasihat kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada 5 nasihat yang paling mulia yang diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Seakan-akan Jibril menghendaki kepada manusia, kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad, kamu boleh berbuat apa saja dalam kehidupan ini, tapi ingat, kamu akan mati. Ini nasihat yang paling berharga, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diterima oleh manusia yang paling mulia. Maka mulialah siapapun orangnya yang mengambil nasihat ini untuk kehidupannya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan mati. Tidak selama-lamanya kita akan hidup dalam dunia ini. Suatu hari kita akan mengalami kematian. Bahkan al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Ma kunta tadri fi ayyin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dan di mana dia akan mengalami kematian. Jadi Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, silakan engkau boleh hidup sesuka hatimu, tapi ingat, suatu hari engkau akan mengalami kematian. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua yang diberikan Jibril kepada Muhammad adalah, ya Muhammad, ahbib man ahbabta. Cintailah siapapun orang yang kamu cintai. Fa innaka mafaraq. Tapi ingat, suatu hari kalian akan berpisah. Boleh kita mencintai siapapun yang kita cintai, tapi ingat, suatu hari kita akan berpisah. Orang yang kita cintai akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Nasihat yang ketiga yang sangat berharga yang diberikan Jibril kepada Muhammad adalah, ya Muhammad, if'al ma syi'ta fa innaka maziyatun bih. Wahai Muhammad, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat, semua perbuatanmu akan diminta pertanggungjawabannya. Engkau akan memperoleh apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini. Nasihat yang keempatnya yang sangat mulia, syarafal mu'minin qiyamul. Mulianya hidup seorang mukmin ada pada sholat malamnya, dan harga dirinya ada ketika dia tidak butuh pada manusia. 5 nasihat mulia untuk mengisi kehidupan alam semesta ini, mengembalikan manusia kepada hakikat semestinya, yakni mengikuti fitrah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan nasihat, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, suatu hari kamu akan mati. Ada penyair di Indonesia yang ingin hidup selamanya, bahkan dikatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Silakan, boleh, tetapi ingat, suatu hari pasti akan apa? Pasti akan mengalami kematian. Tinggal masalahnya adalah ketika kita hidup ini diisi dengan apa? Pasti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh alaihissalam diberikan waktu yang sangat panjang, 950 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia habiskan 950 tahun untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam dia habiskan waktu itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberikan waktu sangat pendek. Maka kita gunakan untuk apa waktu ini? Barang siapa menggunakan waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh lebih mulia, melebihi kemuliaan malaikat. Tetapi barang siapa yang mengisi hidupnya dengan main-main, dengan sudah gurau, dia akan menjadi makhluk yang hina, lebih hina daripada binatang yang melata. Nasihat pertama. Dan kedua, ya Muhammad, cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat, suatu hari kalian akan berpisah. Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya banyak ditinggal oleh para sahabat yang ia cintainya, tetapi Nabi Muhammad juga meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Itulah kehidupan. Terkadang kita ditinggalkan, terkadang kita yang meninggalkan. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya Muhammad, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat, semua perbuatanmu akan menuai hasil.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan akan diterima imbalan dari kebaikannya. Dan barang siapa berbuat keburukan, maka sekecil apapun keburukannya, dia juga akan menerima hasil keburukannya. Maka silakan, kita boleh berbuat apa saja, namun harus dipahami, semua perbuatan yang kita kerjakan akan ada konsekuensinya. Kita akan menerima hasil dari apapun yang kita amalkan di dalam dunia ini. Kemudian nasihat yang keempatnya, syarafal mu'minin qiyamul lail. Mulianya hidup seorang mukmin ada pada ketika dia sholat malam. Mulianya hidup seorang mukmin ada pada ketika dia sholat malam. Dan harga diri seorang mukmin ketika dia tidak bergantung pada makhluk. Hadirin azakumullah, mari sama-sama kita perhatikan 5 nasihat mulia ini untuk menangkis apa yang Allah firmankan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakanmu untuk main-main saja, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi hidup ini punya maksud, hidup ini punya tujuan. Maksud dan tujuan hidup ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala talqab, jangan banyak main, apalagi di usia-usia kita, usia-usia senja, tinggal menunggu giliran saja. Maka mari sama-sama kita maksimalkan hidup kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musuh yang senantiasa mengintai kita. Ada musuh yang tidak henti-hentinya senantiasa memata-matai kita, baik yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam. Musuh yang datang dari luar sudah sangat luar biasa, dan ada yang jauh lebih besar lagi, adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi 2 musuh, baik yang datang dari luar ataupun musuh yang datang dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Hadirin azakumullah, tidak ada yang bisa mengalahkan 2 musuh abadi ini kecuali kekuatan iman. Maka mari sama-sama kita perteguh iman kita, kita perkuat iman kita. Jangan campur adukan iman kita dengan kezaliman, jangan campur adukan iman kita dengan kemusyrikan yang menyebabkan sia-sialah apapun yang sudah kita tanam dalam dunia ini, menyebabkan kita menjadi orang yang paling rugi, baik rugi dalam hidup dunia, terlebih-lebih rugi dalam kehidupan akhirat. Hadirin azakumullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada subuh hari ini kami tidak panjang-panjang karena jam 6 kami harus segera berangkat menuju Bogor. 6.30 kami sudah ditunggu, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami sampaikan sangat singkat pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang banyak yang kita sampaikan, lebih panjang waktu kita untuk sama-sama kita taklim, untuk sama-sama kita belajar menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya pada hari ini bahwa sesungguhnya setiap hari ada pergumulan yang sangat luar biasa. Setiap hari ada peperangan yang sangat luar biasa. Gemuruh itu tidak akan pernah berhenti. Gemuruh perang itu akan selalu ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam negeri kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Musuh kita ada dari 2 jenis, datang dari luar dan datang dari dalam. Baik musuh yang datang dari luar ataupun musuh yang datang dari dalam, kita hadapi dengan satu senjata. Senjata adalah iman. Barang siapa yang tidak memiliki iman, dia akan kalah. Dengan iman kita akan menang, tanpa iman kita akan kalah. Dengan iman kita akan mulia, tanpa iman kita akan hina. Dengan iman kita akan berjaya, tanpa iman kita akan hancur. Maka mari sama-sama kita isi hidup kita dengan memperkuat iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemampuan pada kita sehingga kita bisa mengisi hari kita dengan memperkokoh dan memperteguh keimanan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Demikian hadani Allah ya nafa'ana walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.